Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat walafiat. sehat, Kalau sukses, ya, bahagia, kalau di salam kita ini, Alhamdulillah saya sehat, sehat, sukses, sukses, bahagia. bahagia. Ya, sambil kita senyum ya. Ini di iChat. Baik, syukur Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Eh, ini adalah forum ICON ya yang diselenggarakan setiap 2 minggu sekali dari EFT Center. Apa itu EFT? EFT adalah Emotional Freedom Technique atau ICON adalah iChat Conference. Jadi para EFTer atau yang sudah belajar EFT ini berdharma bakti atau bersosialisasi dengan cara membuat ICON talk sekarang ini. Nah, ini menariknya kalau ICEP itu singkatan dari International Community EFT Practitioner. Jadi kalau Bapak-Bapak ingin berminat di EFT, nanti bisa daftar ke admin yang Bapak atau Ibu sudah submit di admin. Dan saya juga berterima kasih ini dari timnya Litingkung ya yang telah apa telah berupaya untuk mensosialisasikan LTK di tengah-tengah kita. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Eyang Gaib, Pak Sarsito. Ya, singkatannya Pak Eyang, biasanya saya panggil. Kali ini Pak Gaib, karena beliau akan eh, me- mengulas tuntas tentang apa itu LTK dan nanti kaitannya dengan EFT ataupun kedua-duanya nanti pasti ada hubungannya. Kenapa beliau akan seperti itu? Nah, dan kita sebelum mulai kita membaca bagi yang Muslim untuk baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi yang non Muslim untuk menyesuaikan. Baik, terima kasih. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya sampaikan profil sebentar dari narasumber kita kali ini. Ya mohon untuk di off ya, untuk di mute dulu. Beliau bernama lengkap adalah Sarsito W. Gaib Subroto, lahir di Surakarta. Beliau adalah seorang profesional yang berpengalaman dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan keahlian luas dalam berbagai modalitas penyembuhan alternatif. Beliau menempuh pendidikan formal di Institut Pertanian Bogor. Pak Sarsito semakin memperkaya ilmunya melalui jalur non-formal, seperti menjadi hipnoterapis bersertifikat, sebagai EFT trainer, dan meraih sertifikasi Neo NLP level 3. Semangatnya terletak pada pemanfaatan Litingkung sebagai alat transformatif untuk mencapai kesejahteraan holistik. Dengan pemahaman mendalam tentang hubungan pikiran tubuh dan praktek penyembuhan alternatif, beliau membawa perspektif unik dalam diskusi mengenai pencapaian kesehatan dan kesejahteraan yang lebih optimal. Baik, kami persilahkan Pak Sarsito untuk memulai penjelasan ini dalam waktu 1 jam ke depan, kira-kira kurang lebih ya. Jadi kita nanti jam 9.15 kita akhiri, insya Allah. Kalau nanti memang ada tambahan, kita akan waktu. Saya, Agus Praitno, akan memimpin moderator di malam hari ini. Dan nanti ada waktu untuk tanya-jawab sekitar 15-an menit. Silahkan Pak Sarsito untuk memulai paparan tentang Litingkung Jaya di Tanah Legenda. Silakan. Baik, terima kasih Dok Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini sudah bisa menghadiri acara kita ini. Tentu saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian karena ini semua sudah ada di dunia kita sekarang ini dan ini sudah menyebar yang namanya Linjengkung ini, dan saya hanya mungkin bisa memberikan ulasan-ulasan sedikit yang terkait dengan gerakan-gerakannya, dan saya kaitkan juga dengan ilmu-ilmu yang mungkin bisa saya pahami tentang Linjengkung maupun dunia kesehatan. Kesehatan juga tidak akan mendalam karena saya bukan dokter, tetapi ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Mungkin di sini ada yang profession di bidang kedokteran, ada yang farmasi. Saya tidak tahu semuanya karena kita tidak saling menggunakan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, Linjengkung ini berawal dari usaha seseorang. Dan sebetulnya beliau ini yang pendirinya ini adalah seorang olahragawan, namun karena mereka cedera dan juga karena sakitnya, dia tidak bisa atau mencari penyembuhan kemanapun dia tidak sempat bisa disembuhkan, bahkan semakin hari semakin parah sakitnya. Dia teringat dengan nenek moyangnya karena beliau ini adalah meskipun dia orang Indonesia kelahiran Bali, menetap di Surabaya, tetapi dengan namanya itu adalah Awi Wijaya, dan sebetulnya nama lengkapnya adalah Linjengkung juga. Bapak Ibu, ini sedikit saya sampaikan. Yang pertama, setelah saya ini kan, Linjengkung ini kita mengharapkan, karena ini tadi saya katakan, beliau mengembangkan dari Surabaya, Jawa Timur, dan ini mereka sudah menggeluti ini dari awal kurang lebih hampir 20 tahun sehingga terciptalah ilmu ini, dan ini disebar luaskan tanpa biaya sama sekali. Ini garis besarnya nanti yang akan kita sampaikan. Pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua ikhtiar, tawakal, dan sabar, kemudian terapi kesehatan dengan Linjengkung, dan selanjutnya adalah gerakan-gerakan dasar Linjengkung, mengolah rasa dan hati, dan penutupnya. Ibu sekalian, ini ikhtiar, tawakal, dan sabar. Bapak Ibu, biasanya kalau kita sedang sakit, pasti larinya kemana? Kalau tidak ke dokter, ke rumah sakit. Sehingga kalau ini menjadi pemahaman kita atau keyakinan kita, seolah-olah sehat itu adalah miliknya orang kaya. Padahal tidak demikian halnya, karena kita bisa melakukan ikhtiar apapun yang bisa kita lakukan, karena sesungguhnya penyembuhan itu datangnya dari Allah. Makanya kita harus tawakal dan penuh dengan kesabaran. Ikhtiar, tawakal, sabar ini dari ikhtiar pikiran, kita sudah kalau yang dari teman-teman dari EFT pasti sudah paham betul apa itu EFT dan bagaimana penerapannya. Saya kira sudah bisa diterapkan, dan bahkan teman-teman kita ini sudah banyak. Ini ada Bu Nurita ini yang mungkin sudah ini makan asam garamnya EFT, dan beliau punya klinik tersendiri, dan ini sudah luar biasa berkembang. Kemudian ikhtiar yang kedua, ikhtiar dohir. Ini tentu berkaitan dengan pemilihan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, penuh kebutuhan tidur, penuhi keasupan cairan tubuh, dan lain sebagainya, termasuk olahraga ringan. Apalagi kita-kita yang sudah di atas 50, olahraga ini tidak perlu yang berat-berat, tetapi harus tetap dilakukan.
Kemudian ikhtiar batin kita harus selalu berdoa dan istighosah untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Sang Pencipta dan dipenuhi dengan rasa sabar dan syukur sehingga kita bisa mencapai kesehatan yang optimum. Terapi kesehatan Lintengkung ini, Bapak sekalian, ini yang jelas terapi kesehatan tanpa obat, tanpa alat, dan tanpa ragat. Artinya, kalau kita sudah melakukan Lintengkung ini, obat itu menjadi pilihan alternatif yang terakhir. Dan Lintengkung ini tidak menggunakan alat sama sekali. Dan uang pun juga tidak. Kecuali nanti di desa sana barangkali ada yang pengen di sana ada makan-makan pisang. Nah, ini biasanya iuran biasa, patungan begitu, tapi tidak boleh memungut biaya untuk kaitannya dengan latihan. Kemudian prinsip yang kedua, jangan dipaksakan, tapi jangan dimanjakan. Artinya apa? Kita melakukannya semampu kita. Jadi jangan dipaksakan. Kalau kita tidak bisa sampai jongkok, ya mungkin cukup dengan 25% jongkok. Syukur-syukur bisa 100. Kalau enggak, 25 juga boleh. 50 juga boleh. 75% juga boleh. Tetapi jangan sampai dimanjakan. Kita mampu, tapi karena males-males begitu, saya enggak kuat. Nah, sebagai contoh misalnya kita nanti ada yang namanya jinjit-jinjit. Kita hanya latihannya hanya jinjit-jinjit aja, ini 300 kali jinjit minimum. Tapi kalau tidak kuat, 20 pun tidak jadi masalah. 50 lebih bagus, 100 bagus, 300 lebih bagus. Bahkan Ibu-Bapak sekalian, ada teman kita yang sudah usianya 80 tahun, dalam sehari itu beliau melakukan jinjit-jinjit itu 1.500 kali. Jadi setiap saat, dimanapun kita berada, berdiri, misalkan nunggu bus, kita jinjit-jinjit saja. Itu adalah salah satu upaya kita, ikhtiar kita untuk mencapai kesehatan. Dan inti gerakannya itu hanya 2 sebetulnya. Yang pertama jinjit-jinjit dan empat-empat. Nah, apa yang di empat-empat ini? Saya kira Bapak sekalian mungkin mempunyai satu organ yang tidak pernah diolahragakan. Tangan, saya yakin pasti bisa diolahragakan. Sering diolahragakan. Kaki demikian juga. Kepala juga bisa demikian. Tetapi ada satu organ yang sangat vital, tetapi seringkali bahkan jarang sekali dilakukan. Apa itu? Yaitu anus kita. Anus itu adalah ujung dari saraf-saraf, di samping nanti kita sebutkan yang keduanya adalah pusar. Pusar pun juga sama. Ini pusat dari saraf-saraf yang nanti berhubungan langsung dengan organ-organ tubuh yang lain. Nah, itu nanti kaitannya dengan bagaimana kita akan mengoptimalkan, menggerakkan itu semua supaya menjadi listrik, dan listrik itu yang nanti yang akan menstabilkan keseimbangan kita. Itu prinsip dari terapi kesehatan dengan Lintengkung. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dipaksakan, tapi jangan dimanjakan. Ini prinsip pertamanya itu. Prinsip utamanya. Kemudian gerakannya jinjit-jinjit dan empat-empat. Walaupun nanti ada yang lainnya, tapi yang utama adalah jinjit-jinjit dan empat-empat anus. Maaf, ini kadang-kadang ada yang jorok gitu, tapi enggak, karena anus ini adalah hal yang paling utama kalau untuk kesehatan Lintengkung. Nah, ini
Ini adalah foto ya pendirinya, namanya Habib Wijaya, Fulong Sui kalau nama aslinya. Jadi Ling Tengkung adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari energi kehidupan. Kalau bahasa sononya Ling Tien Kung Chi, Chi-nya ini, yang sumbernya berfungsi menyerupai aki. Nah, Bapak Ibu sekalian, aki itu kalau wadahnya gitu tetap utuh, tetapi isinya bisa turun, naik turun. Nah, ini sama dengan di dalam tubuh manusia itu sebenarnya juga ada semacam aki. Nah, kalau aki itu ada dua kutub, kutub negatif, kutub positifnya, demikian juga dengan tubuh kita. Anus kita ini sebagai kutub positifnya, sementara pusar ini sebagai kutub negatif. Nah, kalau salah satu dari kutub tadi melemah, sama saja dengan aki kalau di jepretannya itu kendor, tentu dia tidak bisa mengisi akinya. Demikian juga ketika anus kita ini menjadi lemah karena kita tidak pernah melakukan exercise untuk melatih anus supaya menjadi kencang, inilah yang biasanya akhirnya akan menyebabkan kita ada gangguan-gangguan di dalam kesehatan. Nah, sehingga diciptakanlah yang namanya teknik terapi 4 anus. Ini adalah cas aki manusia. Fungsinya adalah untuk mencas aki manusia. Di mana tempatnya? Kalau mobil itu akinya jelas kelihatan, tetapi kalau manusia ini abstrak. Kita tidak tahu, tetapi konon katanya antara pusar dan anus. Nah, ini kata pendirinya seperti itu. Nah, kenapa kita harus menggerakkan itu? Nah, kita ingin memperoleh energi listrik. Energi listrik ini kita peroleh dari mekanik, gerakan-gerakan tadi, dari gerakan anus, kemudian kita jinjit-jinjit, itu akhirnya akan merubah energi mekanik ini menjadi energi listrik. Nah, kalau nanti kita bisa mencapai energi listrik, maka fungsi atau dampaknya adalah kita bisa menyeimbangkan metabolisme atau melancarkan metabolisme kita. Ini prinsip dasar dari Ling Tengkung tadi. Nah, berkaitan dengan metabolisme tadi, latihan Ling Tengkung ini banyak sekali gerakannya, kurang lebih ada sekitar 40. Nah, variasinya gerakan peregangan yang dapat memperlancar aliran darah dan memperbaiki metabolisme manusia, sehingga aliran oksigen, nutrisi, dan lain sebagainya yang bersumber dari makanan ini, serta pembuangan ini bisa terjadi secara baik. Ini sebagai efek dari sistemik terjadinya tadi energi kehidupan tadi yang berasal dari perubahan gerakan mekanik ini menjadi aliran listrik yang berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi tubuh kita. Energi yang dihasilkan tadi akan memperbaiki metabolisme tubuh melalui respon yang diperantarai oleh mekanisme saraf dan berbagai macam hormon. Nah, ini nanti ada gerakan-gerakan yang kita nanti akan mengaktifkan yang namanya hipotalamus. Nah, nanti di belakang ada bagaimana mekanisme dari hipotalamus, kemudian menginstruksi hipofisis dan lain sebagainya, sehingga terjadilah energi kehidupan tadi bisa memperbaiki metabolisme, saraf, hormon, dan lain sebagainya di dalam tubuh kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, biasanya kita sebelum memulai, kita selalu dimulai dengan berdoa. Tujuannya adalah menstimulasi otak atau kita menggerakkan yang namanya God spot ini, supaya nanti memohon Tuhan, karena semuanya ini berasal dari ciptaan Tuhan, dan kita pun juga diatur oleh Tuhan, sehingga upaya kita ini
hipotalamus kita menjadi semakin baik, perintah menjadi hipofisis ini, kemudian menggerakkan kelenjar endokrin, keluarlah hormon yang baik, akhirnya metabolisme kita menjadi lebih baik. Nah, demikian juga dikombinasikan dengan gerakan-gerakan tadi, yang empat anus tadi, melalui lintenggung tadi, ini akan merubah energi yang mekanik tadi menjadi listrik, sehingga secara simultan begitu dari atas maupun dari gerakan-gerakan kita ini bisa memperbaiki metabolisme kita. Nah, ini gambaran yang kita ambil dari sumbernya dari Dr. Indra Jaman, dan ini adalah salah satu ketua dari Lintengkung. Secara medis, Lintengkung ini artinya mengembalikan keseimbangan di dalam tubuh kita. Secara medis, kita akan mengembalikan ke titik nol, homeostatis, seimbang. Jadi upaya kita dari negatif ini, kalau negatif ini biasanya sakit dan sebagainya. Sehingga kalau kita mengembalikan ke titik nol, harapannya tubuh kita menjadi seimbang, seluruh jaringan, otot dan lain sebagainya. Hingga kalau itu tidak tubuh kita kalau tidak seimbang, biasanya ini menimbulkan adanya rasa sakit pada tubuh. Nah, ini mengapa saya menyampaikan ini, karena betul-betul karena saya telah kurang lebih 2 tahun ini menggeluti ini, dan dampaknya juga luar biasa bagi tubuh saya. Dulu Ibu-Bapak sekalian, kalau saya mau naik tangga begitu, saya selalu minta tolong tangan saya. Jadi kaki ini tidak kuat untuk naik tangga gitu, tidak kuat, sehingga harus ditopang dengan tangan. Jadi kita harus narik melalui tangan ini. Tapi alhamdulillah melalui gerakan ini, karena mungkin saja keseimbangan ini sudah terjadi, sehingga saya tidak lagi harus pegangan pinggiran dari tangga itu untuk naik ke atas. Nah, ini kalau kita melihat dari Al-Qur'annya ini di surat Al-Infitar, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nah, ini kita upayakan bagaimana kita menyeimbangkan lagi supaya tidak terjadi tadi rasa-rasa sakit tadi. Nah, ini sudah jadi kita juga menghubungkan dengan, meskipun mereka orang China, tapi ternyata juga melihat-lihat juga, bertanya ke sana kemari tentang Al-Quran, sehingga beliau mendapatkan ini, yang bahwa yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nah, di depan tadi kita berbicara masalah keseimbangan tubuh kita, ini pun juga ada di surat Al-Infitar. Oke, nah ini nanti tidak terlalu ini. Jadi manfaat dari Lintengkung pada tubuh, manfaat gerak terapi Lintengkung dasar. Mengapa dikatakan dasar? Karena sebenarnya ada tiga, yaitu nanti ada dasar, kemudian lanjutan, dan lanjutan keduanya. Ini ada beda, tapi yang paling penting untuk penyembuhan adalah yang Lintengkung dasar. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian nanti mau meneruskan dengan tingkatan berikutnya, dipersilakan, tetapi yang paling penting adalah yang latihan dasar ini. Manfaatnya, energi atau power ini bisa dirasakan sebagai hawa panas. Biasanya nanti baru 2-3 gerakan saja Bapak Ibu pasti sudah berkeringat. Ini luar biasa, dan ini yang saya rasakan. Kalau hanya anduk kecil saja biasanya tidak cukup untuk mengelap keringat kita.
pasti basah. Kemudian manfaatnya bisa manfaat sistemik, menyeluruh, lokal, dan regional. Dan ini bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi mulai anak-anak sampai dengan kita yang mungkin usia-usianya sudah di atas 40, bahkan sudah ada di atas 60, ini sangat baik melakukan gerakan-gerakan ini. Karena sekali lagi, gerakan-gerakan ini tidak perlu dipaksakan. Bahkan jangan dipaksakan, tetapi jangan dimakan. Alhamdulillah, saya sudah menerapkan ini semua. Dan bahkan, Ibu Bapak sekalian, kemarin ada anak yang baru berusia 12 tahun sudah lulus menjadi seorang instruktur. Jadi kalau mau Ibu Bapak sekalian nanti ingin menjadi instruktur, itu juga ada ujiannya. Biasanya ujiannya dilakukan di Surabaya, Kawah Candar di mukanya itu di Surabaya, di daerah Oleh-Oleh. Ini nanti Pak Witakto yang tahu tempatnya di mana, saya sendiri juga kadang-kadang tahu tempatnya, tapi nggak bisa perginya ke sana bagaimana naik apa begitu. Kecuali kalau sekarang bisa naik ojek dan sebagainya bisa. Ibu sekalian, apa sistemiknya? Ini metabolisme tidak membaik. Kemudian aliran darahnya membaik, hingga oksigen, zat-zat nutrisi ini bisa mengalir dengan sempurna. Yang lokal atau regional ini biasanya terjadi peregangan ataupun relaksasi. Kenapa? Ini biasanya karena repetitif pengulangan. Ini gerakan-gerakannya ini selalu berulang-ulang. Sederhana tetapi berulang-ulang. Seperti nanti jinjit-jinjit, kenapa harus 300? Nah, kalau ditanyakan kenapa 300, saya tidak bisa menjawab karena itu sudah pengalaman dari pendirinya yang telah melakukan kajian-kajian selama 20 tahun lebih. Ini asli, ini anunya. Nah, manfaat sistemik tadi, Ibu sekalian, ini yang pertama ini biasanya banyak yang overweight. Nah, ini nanti bisa, insya Allah, bisa menurunkan berat badan, kemudian memperbaiki tekanan darah, bahkan kalaupun ada yang mau tekanan darahnya atau gangguan jantung, ini pernah ada testimoni dari seorang ibu yang usianya di atas 80 tahun, sudah divonis harus pasang ring, tapi beliau tidak karena takut, dia minta ditunda 2 bulan. Selama 2 bulan itu dia melakukan gerakan Intengkum ini. Setelah pada saatnya terpaksa dia harus ke rumah sakit, dan setelah di atas meja operasi divonis bahwa ini tidak harus lagi dilakukan pemasangan ring karena aliran darahnya sudah seperti jalan tol katanya. Ini cerita beliau sendiri, dan yang seperti yang saya alami tadi yang saya katakan, ini di persendian-persendian ini akan menjadi semakin baik. Terutama lutut kita, dan yang paling penting lagi adalah betis kita. Kalau mungkin kita tahu, yang kita pahami, jantung itu hanya ada 1, tapi ternyata jantung itu ada 2. Jantung pertama ya jantung yang beneran ini, jantung yang kedua itu adalah betis kita. Biasanya kondisi air kita, tubuh kita kan terdiri dari air, ini secara otomatis karena adanya gerakan gravitasi akan turun ke bawah. Nah, kalau itu diserahkan hanya pada jantung, ini akan sangat berat kerja jantung ini untuk menarik air yang dari bawah ini untuk dinaikkan ke atas. Makanya seringkali kan kita kalau tidur disuruh kakinya diangkat. Tapi dengan latihan Lintengku ini, betis kita ini adalah jantung yang kedua. Ini yang akan memompa air yang tadi turun ke bawah ini naik ke atas. Ini jadi Bapak Ibu sekalian, inilah nanti gerakan-gerakannya lebih banyak melatih antara yang paling utama itu adalah bagian kaki.
Kenapa? Karena itu tadi di bawah ini ada jantung yang kedua. Selain tadi yang pertama adalah anus kita yang harus kita selalu gerakkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu sedang sakit, tidak bisa bangun, tidak bisa, bisanya hanya tiduran saja, apa yang bisa dilakukan? Cukup 4 anus saja. 4 anusnya bagaimana? Seperti ketika kalau kita ingin BAB, tetapi di dalam BC itu sedang ada keluarga kita yang di dalam. Kita ngapet, ya seperti itulah 4 anusnya. 4 tarik, 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 tarik begitu. Dan ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Yang kita, nanti instruktur pun juga tidak akan bisa melihat apakah betul atau tidak Ibu Bapak sekalian melakukan 4 anus ini. Tapi nanti yang merasakan adalah Ibu Bapak sendiri. Nah, nanti ada gerakan-gerakan yang selama itu kita harus ngempet anus kita. Tidak boleh dilepas. Nah, ini yang yang menyebabkan gerakan-gerakan ini betul-betul akan menguras keringat kita yang luar biasa. Sehingga selalu disarankan sebelum kita melakukan latihan, perut kita jangan sampai kosong. Minimum minum air putih supaya tidak terjadi dehidrasi. Karena luar biasa Ibu Bapak sekalian, keringat yang akan keluar ini luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan sendiri kalau nanti bisa ikut dengan latihan-latihan yang kita saya lakukan, dan nanti juga barangkali setiap hari saya selalu melakukan ini setiap pagi jam 7. Nanti ada link-link yang kalau tiap hari ini dengan siapa dan sebagainya nanti bisa. Nah, disarankan nantinya ketika kita sudah mengikuti ini sesekali harus offline. Tujuannya apa? Supaya nanti di sana ada instruktur yang bisa membetulkan. Nah, kalau lewat Zoom biasanya sulit kita melihat gerakan-gerakan ini. Bahkan seringkali Bapak Ibu sekalian biasanya menutup gambar sehingga instruktur ini tidak bisa melihat. Instruktur ini akan selalu memantau seperti apa gerakan-gerakan yang ikut di dalam latihan-latihan itu. Dan nanti Bapak sekalian, ketika kita latihan, tolong videonya ini dibuka saja, nggak apa-apa, nggak ada salah, di sana nggak ada salah, yang betul semuanya betul, hanya mungkin kurang sempurna. Nah, ini yang jadi prinsip kita seperti itu. Salah pun, kurang sempurna pun, efeknya sudah ada, apalagi betul. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jangan takut, wah saya belum bisa ini. Enggak apa-apa. Yang bisa, ikuti saja. Nanti kalau misalkan lewat Zoom, gerakan-gerakan itu bisa kita ikuti. Sangat sederhana, dan dulu saya juga berpikiran, wah ini ada gerakan yang saya nggak bisa. Tetapi ternyata gampang juga ya. Kalau nggak bisa, tanya. Karena nanti biasanya setelah selesai satu sesi latihan dasar tadi akan diberi kesempatan untuk tanya jawab. Mana yang kira-kira tadi belum bisa melakukannya. Dipersilakan, nggak apa-apa. Kok saya belum ini ya. Seperti Bapak Ibu sekalian nanti ada mendengar ada apa-apa bahwa coba dirasakan ada nggak udara panas. Nah, ini biasanya bingung di pikirannya panasnya seperti panas api. Enggak, panasnya ini sebetulnya hanya sekedar karena ada energi yang mengalir sehingga kondisi kita ini menjadi hangat. Nah, itulah salah satu dampak dari kita melakukan gerakan-gerakan di Tenggung. Nah, ada ini manfaat sistemik tadi, ada 4 hormon kebahagiaan yang akan bisa kita peroleh dari gerakan-gerakan ini. Ini kalau di EFT biasanya ada hormon dosa, ada dopamin,
endorfin, serotonin, oksitosin. Dosa atau dibalik, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Nah, 4 hormon inilah yang nanti dengan gerakan-gerakan ini kita capai supaya kebahagiaan kita ini menjadi terwujud. Gerakan lintengkung, Ibu Bapak sekalian, ini mengolah rasa dan hati. Ini ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok pemanasan. Di dalam kelompok pemanasan ini hanya ada 1 gerakan. Nanti saya jelaskan di belakang apa saja gerakannya. Kemudian yang kedua, memperbaiki kondisi aki, charge aki manusia. Ini sebutannya seperti itu. Ini ada 4 gerakan. Dan yang paling banyak gerakannya itu adalah di penataan ulang organ tubuh dengan gerakan kocok-kocok. Yang keempat, membangkitkan titik nol. Jadi kita melatih titik nol tadi supaya keseimbangan kita menjadi semakin baik. Dan yang terakhir adalah pengendapan emosi. Ini ada 5 gerakan. Jadi totalnya kurang lebih ada berapa ini? 15, 25 gerakan. Nah, 25 gerakan ini akan kita lakukan selama kurang lebih 40 menit. 42-43 menit. Tepatnya seperti itu. Jadi sediakan waktu antara 40 sampai 45 menit untuk melakukan gerakan ini. Nah, ini gambar-gambar ini salah satu menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Teknik gerakannya yang pertama tadi sudah saya sebutkan, warming up, pemanasannya, kemudian charge aki, penataan ulang organ tubuh, membangkitkan tenaga titik nol, dan pengendapan emosi. Jadi terakhirnya kita akan mengendapkan emosi kita. Inilah kira-kira yang bisa kita sinkronkan dengan EFT ini, pengendapan emosi ini sama, kita harus menghilangkan emosi-emosi negatif kita, dan ini betul-betul harus sesuai. Jangan, biasanya disebutkan ikuti irama musik, tidak boleh mendahului dan tidak boleh terlambat. Jadi betul-betul kita melatih kesabaran kita, bagaimana kita bergerak ini. Turun pelan-pelan, naik pelan-pelan. Tidak boleh ada berhenti, gerakannya berhenti. Biasanya kadang-kadang kalau kecepatan kita akan berhenti. Berhenti sejenak. Ini tidak boleh. Gerakannya ini harus selalu berkesinambungan. Tidak boleh ada jeda untuk melakukan hal-hal yang di luar gerakan itu. Sehingga disebutkan di sana bahwa jangan sampai ada waktu jeda tadi. Terus mengalir, gerakannya mengalir. Nah, ini salah satu contoh yang tadi pemanasan, ini adalah lipat pinggang. Namanya lipat pinggang, tetapi yang kita utamakan itu adalah di belakang lutut yang terasa kaku, ini yang kita terapi. Tidak usah ini cukup gerakannya sebetulnya hanya kita begini, cukup naik turun sedikit begitu, tidak perlu sampai begini-begini, tidak perlu, tapi cukup luruskan gini aja, dengkul atau lutut jangan sampai membengkok, supaya di belakang lutut ini otot kita ini akan tertarik. Yang keduanya adalah kocok-kocok, makanya disebut lipat pinggang dan kocok-kocok. Nah, kalau kocok-kocok ini seperti terlihat di gambar yang sebelah, kalau saya sebelah kanan ya, ini sebelah sini, ini cukup kita gini. Nah, gerakannya gini-gini saja, diayun-ayun sedikit, tidak usah pantatnya diangkat tinggi-tinggi, cukup kecil-kecil saja, ringan. Kalau tidak kuat, misalnya tidak kuat, cukup begini. Kalau nggak kuat lagi, gini juga nggak apa-apa. Boleh.
Jadi semampunya. Syukur-syukur tadi yang kalau bisa begini. Tapi kalau nggak bisa, naik dikit, naik dikit, naik dikit boleh. Jadi tidak harus sesuai dengan apa namanya yang optimumnya. Sesuaikan saja dengan kemampuan kita. Sehingga kalau nanti di lapangan, pasti gerakannya itu tidak akan sama antara satu orang dengan orang lain. Ini sesuai dengan kemampuan dari masing-masing orang. Nah, yang kedua, memperbaiki kondisi aki. Nah ini ya gerakan yang tidak bisa kita lihat itu yang pertama adalah empat anus ini. Gerakan empat anus ini tangannya di belakang, kemudian kita hanya menarik-narik apa namanya, ngempet anus kita. Tarik ke atas, jangan dilepas. Ditarik terus, diempet, empet. Ini hitungannya sampai 100 kali. Nah, ini yang tadi repetitif tadi, pengulangan tadi. Ini kalau empet ini 100 kali. Kemudian dilanjutkan dengan jinjit-jinjit. Nah, jinjit-jinjit ini biasanya dilakukan selama 300 hitungan. Nah, kalau kita lakukan, biasanya nanti di sana ada harus betisnya ini terasa kemeng. Harus. Kalau tidak terasa kemeng, pasti gerakannya salah. Nah, kalau untuk yang pertama kali mengikuti, biasanya kemengnya ini bisa 2 hari, 3 hari. Saya tidak nakut-nakuti, saya pun juga merasakan seperti itu. Tetapi pesan kita, jangan dipijat. Jangan sampai dipijat. Cukup dioles dengan minyak kayu putih, minyak angin, dan lain sebagainya. Ini cukup. Saya yang sudah 2 tahun, kalau melakukan gerakan jinjit-jinjit ini, tetap kemeng. Karena kalau tidak kemeng, gerakan saya berarti salah. Tapi kalau saya, barangkali 2 menit, 3 menit dari setelah kemeng ini, sudah selesai. Jadi Ibu, Bapak sekalian, jangan takut kemeng. Karena yang kemeng itulah adalah yang benar. Karena di sanalah apa namanya otot betis kita ini dilatih dengan baik. Ada peregangan-peregangan di betis kita. Kemudian ada yang namanya buka jendela langit. Fungsinya adalah memperlancar aliran darah. Nah ini ujung tangan kita dipilih seperti ini. Ibu jari harus ketemu. Kemudian cukup ditarik ke atas. Nah, usahakan kalau mampu kedua tangan kita ini menempel di telinga kita. Kalau mampu, kalau nggak mampu, boleh begini, boleh begini, boleh. Semampunya, sekali lagi semampunya. Kalau mampu, lurus, kemudian biasanya ada apa istilahnya? Ditarik ke belakang, tangan ini ditarik ke belakang. Fungsinya apa? Di samping memperlancar aliran darah, bagi ibu bapak yang mungkin di pinggangnya dan lain sebagainya, mungkin ada sakit-sakit dan lain sebagainya, ini akan menjadi tertarik dan insya Allah bisa menyembuhkan semacam urat, kejepit, dan lain sebagainya. Saya biasanya sebulan sekali itu harus urut, karena pinggang saya ini juga sudah apa namanya cedera. Karena dulu pernah ikut tenis, begitu main tenis, mukul, pinggangnya ini tidak bisa kembali lagi. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun ini saya sudah tidak pergi ke tukang pijit lagi untuk membetulkan pinggang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah selain memperlancar darah tadi, selain buka jendela langit ini saja,
buka jendela langit. Nanti setelah itu biasanya kop ini cukup diginikan. Nah, ini nanti biasanya Bapak Ibu sekalian di dalam latihan kita nanti selalu dikatakan coba rasakan antara telapak tangan dan dahi Anda ini ada udara panas seperti itu. Kalau gerakan-gerakan kita betul akan terjadi semacam udara panas di antaranya. Ini tidak ditempelkan tapi beri jarak kurang lebih 1 sampai 2 cm. Dan jangan ditempelkan. Misalnya ada yang biasanya kalau di lapangan itu ada yang begini. Ada yang ini. Inilah kita mengecas atau memperbaiki hipotalamus kita. Otak kita. Ini kita sinari atau kita kasih energi melalui hasil dari gerakan-gerakan kita. Yang terlihat ini adalah gerakan legong. Gerakan legong ini disebut legong, makanya karena dia kelahiran dari Bali, ngambil istilahnya gerakan legong. Ini cukup tangannya dibentangkan begitu dan tidak boleh tegang. Tetapi yang ditegangkan itu hanya ini, pangkal telapak tangan. Tarik. Ini nanti ada hitungan sampai 50, begini saja 50 kali. Setelah itu nanti kita diminta untuk menggerakkan jari-jari tengah. Ini. Coba nanti Ibu bawa sekarang perhatikan sendiri. Bisa nggak ini jari-jari tengah bergerak begitu? Ini tujuannya adalah mensinkronkan antara perintah otak ini sampai nggak ke ujung jari kita. Jangan khawatir tidak bisa, karena suatu saat pasti bisa. Karena ini akan dilatih sehingga kita betul-betul antara pikiran, otak, perintah ini akan sampai kepada titik yang paling ujung dari tangan kita. Itulah gerakan-gerakan dari Lintengko. Kemudian ada lagi setelah itu kap kepala ini nanti akan juga sekali lagi memanaskan otak kita, mengecas otak kita ini supaya lebih encer gitu anunya. Kemudian kita menatupkan ini ke muka kita. Tujuannya apa? Untuk menterapi mata kita. Jadi nanti pada saat begini mata kita jangan tertutup. Dibuka matanya. Plototin telapak tangan kita ini. Kemudian diarahkan ke pusar. Memanaskan pusar kita. Sama, jangan ditempelkan, kasih jarak supaya terjadi aliran energi antara telapak tangan kita dengan pusar kita. Dan yang terakhir ini untuk memperlancar darah ini adalah di bagian kita akan menterapi ginjal. Cukup tangan kita ditempelkan di bagian belakang. Seperti gambar yang terakhir ini. Cari tempat yang paling nyaman menurut kita. Disitulah yang harus kita terapi. Mungkin ginjal kita ada yang kurang beres. Disitulah nanti kita bereskan. Kemudian penataan ulang organ tubuh. Tadi disebutkan ada kurang lebih 10 gerakan. Yang pertama adalah gerakan kocok-kocok. Kocok-kocok di atas. Jadi tangan kita begini, lurus, ininya lurus. Kemudian kita tarik. Cuman ini saja, disentek, istilahnya disentek, gerakan gini. Elastis, seperti elastis ya, elastis begini. Cukup begini. Kemudian yang kedua, ditarik ke belakang. Jadi tangan kita begini, ditarik ke belakang. Yang ketiga, tangan kita di samping. Ini juga begitu gerakannya. Setelah itu
nanti ada menggerakkan jari-jari. Jadi ini jari-jari kita kocok betul, keras-keras sampai ini terasa. Kemudian diikuti dengan pangkal tangan, pangkal telapak tangan ya, pangkal telapak tangan. Jadi kayak kalau orang Jawa nyebutnya ngawe-awe gitu. Terus ada ini 30 30 30 sampai bawah. Itu gerakan penataan organ tubuh. Kemudian ini tadi sudah dari jari, telapak tangan sudah. Kemudian bagian bawah kaki. Ini kalau ada ini namanya shaking. Ini cukup begini, kita agak jongkok. Kemudian kaki kita ini kita goyangkan ke kiri kanan, kiri kanan. Ini kita lakukan beberapa 30 kali, kemudian kocok seluruh tubuh. Kocok seluruh tubuh ini kita ngayun-ngayun sambil jinjit, hanya tumitnya saja yang diangkat. Tidak boleh digebrok-gebrok karena ini berbahaya untuk jantung kita. Jadi cukup begini. Nah, enak. Tapi ini kita lakukan supaya sekali lagi betis kita ini menjadi semakin baik. Yang kemudian, nah ini cukup berat. Ini adalah mulai dengan membangkitkan titik nol. Nah ini ada 8 hitungan. Mulai yang pertama itu kita tarik ke atas, tangan di samping begini, naik, turun, 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 naik lagi 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Dari ke bawah ke atas ini ada 8 hitungan. Nah, ini usahakan masing-masing titik ini bisa kita lakukan. Nggak bisa, nggak apa-apa. Tidak harus dilakukan sesempurna yang bisa. Jadi cukup begini saja juga boleh. Naik lagi nggak apa-apa. Ini kalau bisa, jangan pura-pura nggak bisa. Jadi tadi memanjakan tubuh kita sendiri itu tidak boleh. Tapi jangan dipaksakan. Kemudian gerakan selanjutnya adalah kaki bangau. Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah paham, sering melihat bagaimana bangau kalau istirahat itu kakinya. Jadi kita nahan, angkat satu kaki. Boleh, bagaimanapun juga kiri kanan. Dimulai boleh kiri dulu, kanan dulu boleh. Angkat kaki. Ini ada hitungan sampai masing-masing kaki ini. Kalau yang baru pertama 30 hitungan, tapi kalau yang sudah biasa bisa sampai 60 hitungan. Baru ganti kaki yang sebelahnya. Nah ini tujuannya adalah melatih keseimbangan kita. Susah Pak, nggak bisa. Boleh pegangan, ambil kursi atau barang yang tidak mudah bergeser begitu. Tetapi usahakan jangan pegangan kuat-kuat. Kalau bisa itu hanya jari telunjuk saja yang pegangan. Karena yang penting itu adalah bagaimana kaki kita ini nanti kuat menahan sampai sekian hitungan tadi. Yang pertama sekali lagi, yang baru awal-awal hanya melakukan sampai 30 hitungan. Tapi kalau yang sudah kuat, bahkan boleh sampai 90 hitungan. Baru kemudian terakhirnya 30 hitungan. Karena totalnya itu ada 120 hitungan. Dan yang kedua, kaki bangun 8 titik. Nah, kalau kaki bangun 8 titik ini, pertama tangan kaki kita tetap, kaki ini tetap ditekuk, nggak boleh lurus nih. Kaki tekuk, yang satu diluruskan, kemudian pindah ke kiri, pindah ke belakang,
kembali ke titik awal. Berarti kaki satunya ke depan, ke kanan, ke belakang, kembali. Ini kaki bangun 8 titik. Ini yang untuk melatih keseimbangan tubuh kita. Tujuannya supaya kita tidak mudah jatuh. Kita tidak mudah kepleset. Kalau kepleset, refleksnya ini menjadi semakin baik. Nah ini biasanya kalau orang tua seperti kalau misalnya udah di atas 50 begitu, kesandung sedikit saja biasanya mudah jatuh. Nah ini dengan latihan angkat kaki bangau ini, insya Allah keseimbangan kita menjadi semakin baik. Kalau dulu saya pakai celana itu harus pegangan. Nah sekarang pakai celana udah tidak harus pegangan. Itu artinya keseimbangan kita menahan tubuh kita ini sudah menjadi semakin baik. Yang selanjutnya adalah jalan bebek. Jalan bebek ini hanya yang pertama dimulai dari duduk, jongkok begitu, berdiri, jalan, duduk lagi. Berdiri, jalan, duduk lagi. Jadi seperti bebek berjalan. Jadi gerakannya, kalau saya boleh memberi contoh, mulai dari berdiri, duduk, hitungan pertama itu 1 itu ke atas. 1 langkah, 2 melangkah, 3 ini sampai 15 ke arah satu arah. Baru kemudian kembali 15 lagi. Sampai 30. Ini biasanya yang cukup berat. Dan yang terakhir ini ada kalau untuk ini adalah derap kuda. Derap kuda ini sebetulnya adalah awal dari gerakan yang nantinya akan berlanjut ke tahap atau level yang berikutnya. Ini latihannya sementara seperti itu. Kemudian yang tadi saya katakan gerakan pengendapan. Nah, gerakan pengendapan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa gerakan pengendapan ini harus seirama sesuai dengan musik yang nanti disetel, diperdengarkan kepada kita. Jadi misalnya kita nanti akan gerakannya hanya naik, ini harus pelan-pelan. Cukup segini, turun sampai jongkok, naik. Nah, seperti itu. Itu yang gerakan-gerakan itu yang harus betul-betul melatih kesabaran kita. Sabar supaya tidak mendahului ataupun tidak terlambat. Sehingga itulah kita melatih kesabaran kita. Gerakan yang selanjutnya, nah ini pengendapan itu ada beberapa, nanti Bapak sekalian, suatu saat nanti kita akan latihan karena ini waktunya sangat pendek, nanti nggak ada kebagian tanya jawabnya. Kita lanjutkan saja tadi, ITS sebulan, ikhtiar, tawakal, sabar, sehat, bugar, berkelanjutan. Sehat, bugar, berkelanjutan. Nah, kita tidak berhenti berolahraga karena menjadi renta, namun kita menjadi renta karena berhenti berolahraga. Ini bukan saya, tetapi ini adalah kata-kata dari Kenneth Cooper. Nah, ini pengembangannya saya kira Bapak sekalian tidak, ini nanti kita sama-sama kita pelajari bersama. Nah, ini kalau Ibu Bapak mau melihat, ini ada sumber pustakanya dan bahan-bahan ini juga sudah saya sampaikan kepada admin. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan, Bapak Ibu bisa mengikuti atau melihat-lihat ini. Kalau Ibu Bapak sekalian ingin latihan langsung malam ini juga boleh. Bapak Ibu tinggal buka YouTube, cari Ling Tian Kung Official.
yang official ya Pak ya, karena ternyata di dunia sana sudah ada yang meniru, tapi gerakannya beda dengan Lintingkung yang asli. Jadi Bapak sekalian, kalau mau mengikuti lewat YouTube silakan, tidak jadi masalah. Kalau nanti suatu saat mau ikut bareng-bareng dengan saya setiap hari jam 7 biasanya, silahkan nanti saya kasih, atau nanti malam mungkin saya kirim link yang bisa kita ikuti untuk latihan besok. Kalau besok itu saya biasanya gabung dengan PLN. Ini PLN itu biasanya hari Selasa, hari Kamis, dan hari Minggu. Nah, kemudian kalau hari Rabu, Jumat itu kita ikut dengan klinik IMS. Ini kepunyaan Ketua Kortonom dari Lintingkung Jabodetabek. Nah, nanti kalau sela-selanya hari apa nih? Senin sama Sabtu itu kita ikut kelompoknya teman-teman yang ada di Bandung. Semua yang baik datangnya dari Allah, dan yang salah semata-mata kekurangan ilmu saya. Dan mungkin kurang jelas, mari kita lakukan diskusi Pak Dok Agus. Ini sekedar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Dok Agus, kami kembalikan waktunya untuk Dok Agus. Baik, terima kasih Pak Sarsito. Luar biasa ini ulasannya, jadi cukup terperinci ya, secara scientific base ya. Namun kita akan kupas dalam 15 menit. Masih ada waktu kira-kira 20-an menit ya, 20-30 menit untuk mengupas lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan yang ada di beberapa chat tadi, dan termasuk juga dari Bapak Ibu yang menginginkan untuk langsung silakan untuk bisa diinisiasi. Ini juga ada Pak Edi Iskandar nih. Oh. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi untuk apresiasi kepada Pak Sarsito. Silakan bisa, kalau ada waktu silakan Pak Edi. Sebelum kita ngawali diskusi ini, ya. Nah, namun nanti di sela-sela kita akan ada Pak Edi atau yang lain. Silakan, ada yang mau bicara atau diskusi atau belum bisa dibuka ya. Silakan sebentar, saya coba tes. Oke, silakan bisa dibuka. Ya. Ya, sudah Pak Agus. Ya, baik Bu Nurita. Silakan Bu. Terima kasih Pak Agus. Ya. Ini luar biasa sekali. Eyang, iya, ilmu menarik sekali, saya baru tahu malah ini. iya Bu. Dan kebetulan gerakannya juga kalau untuk orang-orang yang sudah usia itu tidak terlalu berat ya Eyang ya. Pokoknya Tidak, ya. intinya sekuatnya gitu ya. Ya, Jangan betul, dipaksakan. Iya. betul. Iya. Nah, biasanya kalau untuk yang masih bisa itu biasanya dilakukannya setiap jinjit itu berapa menit, terus atau berapa kali hitungan, itu Kalau gimana tuh Eyang? ya, kalau jinjit-jinjit ini biasanya yang satu set latihan kita ini biasanya 300 kali. Oh, 300. Nanti ada, jadi di ini selalu ada ininya, aba-abanya, ada yang aba-aba, dan selalu ada yang membimbing di situ. Kata-kata membimbingnya, jinjitnya apa namanya, semaksimal mungkin kita bisa, tapi jangan dipaksakan. Misalkan kalau jinjitnya tidak bisa 300, 100 boleh, 50 boleh, tetapi gerakannya yang benar. Artinya menarik tumitnya ini yang benar, jinjit yang benar begitu intinya. Tujuannya adalah betis kita ini akan tertarik. Bukan semata-mata jumlahnya 300, tetapi gerakannya yang sebisa mungkin benar. Dan harus benar juga ya. Iya, makanya tadi saya sarankan kita ikut Zoom, tetapi sesekali hendaknya lewat offline, artinya di lapangan, supaya nanti bisa dilihat langsung oleh
instruktur. Nanti bisa dibetulkan. Biasanya kalau offline tuh di mana yang Banyak sekali di Depok, banyak sekali Bu. Depok itu banyak Oh, ternyata. Iya, nanti kalau diperlukan boleh nanti ini saya kasih boleh, apa boleh. namanya alamat-alamat yang ini. Ya, Ada. boleh yang. Iya, iya. Bahkan nanti bulan kalau nggak salah bulan Juni atau Juli ini kita akan membirukan Monas, Bu. Ada ribuan Oh, orang yang akan ikut latihan di Monas nanti sebagai ulang oh, tahun Lintengkung. Masya Allah. Iya. Sukses selalu, Eyang. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Terima Iya. kasih. Terima kasih Saya sama-sama. akan praktekkan. Boleh, nanti kalian besok itu ada Bu. Nanti malam saya kirim linknya supaya nanti Ya. kita bisa sama-sama ikut. Nggak Oh, ya, apa-apa. baik. Ya, Baik. ya. Terima kasih. Banyak itu rata-rata karena apa namanya? Sebetulnya juga jadi salah apa ya namanya? Salah kaprah ya. Karena memang kebanyakan yang ikut latihan ini adalah usia-usia di atas 70 gitu. Jadi dianggapnya bahwa itu hanya untuk orang-orang yang 70. Padahal tadi saya katakan sekarang yang menjadi instruktur pun ada yang umur 12 tahun sudah bisa menjadi instruktur. Oh, Lolos iya. artinya gitu. Ya, Iya, iya, betul. ya. Yang utama diperuntukkan untuk orang yang sedang sakit ya, yang punya keluhan ya, atau Tidak tidak juga. mau sakit. Ya, betul. Artinya kan ada preventifnya ada, Iya, kuratifnya betul. ada, kemudian perawatannya ada. Iya, betul, betul. Nah, ini ya salah satunya kenapa kalau di rumah sakit itu misalnya yang sakitnya tidak bisa bergerak, maksimum 3 hari ini sudah dipanggilkan fisioterapi ya Bu ya. Ini Iya, tujuannya hanya untuk menggerakkan ini Bu, kakinya ini, telapak kakinya ini digerakkan ini aja. Karena kalau ini apa namanya tidak digerakkan, iya. kaki kita ini akan semakin mengecil. Oh, Yang iya, pertama iya. diserang ini adalah apa namanya betis kita ini akan terserang, sehingga akan mengecil, akhirnya betul-betul menjadi tidak kuat lagi untuk berjalan. Jadi Oh, iya, iya. dengan digerak-gerakkan ini, yang tumit-tumit ini, kaki telapak kaki kita ini akan menjadi kuat, menarik di otot-otot betis kita. Itu Bu Kalau Nurita. untuk usia, misalnya yang untuk ibu saya itu usianya kan 84 tahun. Kalau jinjit Iya, nggak bisa itu dengan gimana ya, Yang? pegangan saja, nggak apa-apa. Oh, Pegangan, nggak apa-apa. ya dibantu ya, Dibantu. pegangan di Ya, kursi pegangan gitu kursi ya. yang kuat Bu ya. Ya, Ya, jangan sampai kursi yang mudah bergerak begitu. iya, Takutnya iya, nanti betul. menggeser kita yang jatuh malah. Ya, Tapi ya, misalkan yang kuat kalau pegangan. ya. Kadang-kadang ada Hmm. yang juga kalau di lapangan itu ada yang cari pohon, pegangan pohon nggak apa-apa. Boleh. Oh, iya, iya. Iya. Untuk meringankan Iya. nopangnya juga ya. Iya, iya. Jadi tidak dipaksakan, Iya, iya. tetapi tidak dimanjakan. Ini yang pentingnya itu tidak Oh, iya. dipaksakan, tapi tidak dimanjakan. Nah, kalau Iya, sudah kuat, ya harus dilakukan dengan ini supaya mendapatkan hasil yang optimal. iya, iya, betul. Ya, Terima kasih, Yang. sama-sama Bu Nurita. Baik, terima kasih Bu Nur. Luar biasa. Karena memang di setiap kelurahan LTK ini udah mewabah, udah di mana-mana ada. Iya, Iya, iya. saya juga dia. Ya, baik. Ini ada pertanyaan Pak Satyoto yang ya. Jadi Iya. boleh nggak ini di-share ya tadi bahan materinya sebelum saya share? Boleh. Oke, baik. Ini pertanyaan Bu siapa tadi Bu Wahyu. Nah, ini ada lagi nih dari Bu Dewi Kurniasari ya. Kalau Iya. orang mengalami pengapuran di lutut ya, bisa ikut Ya. latihan LTK tidak? Boleh. Syaratnya itu tadi, jangan dipaksakan. Semampunya dulu. Nanti suatu saat ini akan menjadi normal kembali. Mungkin ya, waktu saya tidak kuat naik tangga itu, kalau diperiksa juga mungkin ada sedikit pengapuran atau cairannya ini mengering gitu ya. Sehingga ini menjadi sakit untuk gerak naik ke atas tangga itu. Nah, sekarang alhamdulillah ini sudah menjadi semakin baik. Dan yang penting lagi,
kita bisa apa namanya ibadah ini, misalkan sujud, rukunya ini menjadi semakin baik. Kalau yang benar itu kalau ruku kan nggak boleh seperti unta turun begitu ya, untuk turun itu apa, unta duduk begitu. Tapi harus betul-betul dimulai dari lutut, kemudian baru tangan dan sebagainya. Dan biasanya kita langsung tangan baru diikuti lutut. Nah ini yang salah kalau sholat itu seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah dipakai ruku, pakai sujud, lutut ini sudah tidak bunyi lagi gitu Pak. Jadi ini alhamdulillah betul ini. Jadi ibadah kita menjadi semakin baik dari sisi gerakan-gerakannya. Gitu. Ya. Ini sudah saya share di chat ya. Silahkan bisa diunduh. Ya. Ini Bu Dewi lagi pertanyaan. Sebaiknya berapa kali di sepekan latihannya? Oh iya, minimum seminggu itu 3 kali. Itu bagus, optimum artinya begitu. Kalau mau lebih, mau setiap hari juga nggak jadi masalah. Tetapi usahakan minimum 3 kali dalam seminggu. 1 kali latihan durasi berapa lama? Kalau dari sisi waktu kurang lebih 42 menit. Nah, singkat ya. Ya, 42 menit. Baik. Tapi biasanya ibu-ibu itu yang paling yang peserta-peserta itu yang paling disukai itu gerakannya itu gerakan derap kuda. Kalau derap kuda karena sebentar lagi sudah selesai. Pengendapan. Iya. Iya. Nah, itu yang paling berat itu jalan bebek atau apa gerakan 8 titik, jongkok 8 titik. Itu yang paling kira itu. Baik. Silahkan ada yang mau bertanya lagi? Masih ya. Bisa silakan. Boleh saya bertanya? Boleh. Bisa Bu Titi, silahkan Bu Titi. Assalamualaikum Eyang dan Dokter Waalaikumsalam. Agus Prayitno. Monggo. Yang paling saya tidak kuat itu jinjit-jinjit 300 kali. Boleh 100 kali boleh ya Pak ya? Ya Yang ya. Boleh. Itu. Yang Kalau paling masih berat. Iya, kalau kuatnya baru 300, jangankan 100. 50 juga boleh. Jadi Nah, itu tapi gerakannya yang 300. benar ya. Gerakannya yang benar ya. Ya. Kalau itu Sama gerakannya derap benar, kuda. 50 Derap benar. kuda itu suka bingung belok-beloknya. Oh iya, itu harus saya 4-5 kali latihan baru tahu selahnya. Nanti kalau sudah 4-5 kali baru, oh begitu anunya ternyata. Nanti saya di train lagi mengenai derap kuda. Boleh, derap kuda boleh. Kebetulan ini sahabat saya, Dr. Agus. Oh iya, ini kakak saya Pak. Oh gitu. Mirip-mirip wajahnya ya. Kakak kelas ya. Ya, terima kasih. Ya, Itu saja. sama-sama. Waalaikumsalam. Ini ada Pak Lukman ya. Waktu terbaik untuk latihan seperti apa ya? Kalau waktunya anytime boleh, seselanya apa, sewaktu yang dimiliki. Mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh. Tidak ada batasan kapan harus dilakukan. Setiap saat boleh. Enaknya ada pembimbingnya. Ya, malam pun juga boleh. Kalau mau pembimbing itu bisa kita lihat dari YouTube juga boleh. Jadi tidak harus mengikuti apa namanya yang link yang saya berikan, tetapi boleh buka YouTube, cari tadi yang Lin Tiengkong yang official, syaratnya yang official tadi. Ya. Jadi ini nggak ada pantangan, tidak ada risiko gitu ya? Ya, nggak ada pantangannya. Yang itu tadi intinya tidak dipaksakan dan tidak dimanjakan. Ya, siap. Baik, silahkan ada yang masih ada waktu kita 11 menit lagi begitu ya. Monggo. Boleh kalau Pak Edi juga ngasih ulasan sedikit. Ya, berkaitan dengan ini kalau beliau ada ini waktu. Silahkan Pak Edi.
Sambil kerja di kantor. Oke, iya, sambil kerja di kantor. Oke ya, Teh. Nah, iya, Bagus ya. boleh, Jadi sebenarnya di mana-mana boleh ya. boleh di mana-mana boleh. Kalau awal-awal begitu ya Pak Sarsitoyang ya, itu kan waktunya 42 menit. Jadi di Ya, awal-awal karena dia belajar YouTube sendiri, itu porsinya bisa disesuaikan ya. iya. Iya, ya. Kalau apa namanya, kalau mau latihan cari waktu yang kurang lebih 42 menit itu, karena Oh, Lintengko ini harus apa namanya, satu set ini harus dilakukan semua. Tetapi nanti kalau misalkan ada keluhan, kok ada keluhan di ini kan, misalnya di apa, di pinggang begitu. Nah, buka jendela langitnya ini boleh ditambah kapan saja. Terus, kalau mau ini sambil masak kita bisa jinjit-jinjit, boleh. oh, Tempat-tempat anus, boleh. Nah, di situ yang bisa dilakukan ini sebagai tambahannya boleh. Tetapi satu set ini harus komplit dilakukan karena ini sudah merupakan apa namanya kajian yang mereka lakukan, beliau lakukan itu satu set ini harus full dilakukan. oh. Makanya harus cari yang 42 menit ini waktu yang paling memungkinkan untuk kita berlatih ini, baru nanti yang lain boleh ditambah dipreteli istilahnya ini boleh. Tapi Oh, kalau yang dipotong-potong ya, gitu ya. boleh, tapi satu set ini harus dilakukan dulu, Ya, ya, harus tetap dilakukan. ya, biar sempurna ya dia ya. Iya, Karena tadi kaitannya dengan itu yang menarik tadi kan antara ada katoda dan anoda ya, gitu ya. ya, katoda tadi ya. Ya, Karena ya ini itu luar biasa itu. Ya, hanya saja tadi yang disebut ada saya pernah latihan itu merasakan apa ada seperti aliran panas. Itu apa itu Pak? Aliran panas yang diolah ke badan ya, apa itu? apa namanya? Biasanya dari ini selalu menyebutkan kalau ada tegangan, ada listrik, ada energi. Nah, energi ini ternyata yang bisa memanaskan tadi. Kalau tadi saya katakan panasnya tidak seperti panasnya api begitu tidak, tetapi ada hangat yang apa namanya menyeruak di antara telapak tangan kita dengan dahi kita. Dan ini kalau gerakan kita benar, ini pasti akan. Nah, ada lagi yang teman kita yang mencoba itu pakai listrik begitu ya. Ini ditempelkan begini ini sudah nyala ya, nyalanya terang. Oh, Sudah bagus. Iya. ya, Cuman ya. saya tadi lupa nggak bawa ininya apa Ya, namanya dites ya. lampunya. Oh, Iya, tadi bisa dites. dites. Iya. Lampu berapa watt? Iya. Berapa aja bisa. Oh, Tapi anunya lampu apa ya yang hemat energi apa namanya yang nyala kalau lampunya mati itu loh. Kalau lampu oh, banyak itu ya bisa ya. nyala. Ya, Lampu apa energi apa ya. istilahnya? Istilahnya apa itu? Ya ya Ya, energi save atau apa itu. Jadi kalau ya, pas mati lampu dia nyala ya, gitu ya. nyala ya. Nah, itu pakai itu. Energi ya Ditempelkan aja nyala. Masya Allah. Ya ya. Ya itu salah satu tesnya ya. Ya. Terima kasih Pak Lukman. Ini ada juga gimana Bu Titi? Ada informasi apa Bu Titi? Tidak, terima kasih. Oh baik. Ini ya, Matur. ini ada Pak Azhar ya. Nah, ini terima kasih Pak Azhar Mokhtar. Izin bertanya. Terima kasih atas sharing. Untuk latihannya apakah bebas atau sebaiknya di outdoor udara terbuka? Apakah bisa dilakukan pakai sepatu atau harus kaki polos Oh tanpa alas? iya. Terima kasih. Ya, sarannya harus pakai sepatu dan itu biasanya sepatunya yang apa namanya? Jangan pakai hak ya, jangan pakai hak. Karena biasanya nanti ada gerakan-gerakan yang ini geser-geser telapak kaki supaya tidak luka telapak kaki kita. Itu ada sepatu murah, yang murah-murah yang apa istilahnya sepatu apa itu? Sneaker. Ya, Sneaker yang itu tuh. ya, 100-an ribu tuh bisa ya. 100 ribuan itu udah Di bawah bisa itu juga ya. ada ya. Ada ya. Banyak di ada. jalan-jalan dijual tuh ya. Ya, pakai itu. Dan Itu kalau mana Bu? Telapak kaki bagian depan itu yang selalu rasanya pedes panas gitu ya. Oh iya, apalagi kan nanti ada ini kan jari-jari kita ditarik ke atas. Tarik ke atas ya.
Nah, ini yang agak biasanya sering lupa. Ini dan tempat-tempat ini yang sering lupa. Lama sekali kan nggak hilang-hilang maksudnya. Oh iya ya. Tapi nanti secara ini akan apa namanya? Ini akan menjadi lama-lama akan menjadi elastis. Apa jari-jari kita ini akan menjadi elastis. Jadi kalau kita sholat kan harus nekuk kakinya ini apa jari-jarinya nekuk begitu. Itu akan menjadi semakin enak ininya. Apa itu bukan suatu ada tanda penyakit apa gitu, bukan? Kok lama sekali nggak hilang. Oh, enggak. Ya itu karena biasanya jarang dikasih aja minyak apa yang namanya, putus-putus itu telapak bagian apa, ya. telapak bagian kalau jinjit itu dia sebagai itu kan bantalannya di situ itu Oh kalau kita iya, jinjit ujung itu. ini ya, yang ininya Ya, ya. itu. Iya. Itu. Baik. Terima kasih tambahnya. Ini yang ada yang bertanya nih dari kalau dia mesti orang Medan. Di Medan di mana ya Pak cara nyarinya di Medan latihan? Coba nanti saya carikan nanti kalau ininya. Kalau saya nggak hafal, tapi pasti ada di Medan itu ada. Karena kalau seperti besok itu juga selalu ada. Itu ada apa ini yang ada di Medan itu ada. Nah, nanti kalau tanya yang silahkan bisa Silakan. kontak, Nanti kalau kontaknya nomornya 0812 pelan-pelan ya 0812 9 9 005 ya 47 47 86. Nah, saya ulangi 0812 9005 4786 ya. Iya. Iya. Pak Tip. Ya. Ini silahkan bisa Silakan, boleh. Ya. Nanti tanyakan yang di Medan atau dimanapun juga. Ya. Sama yang nanti akan di-link disambungkan ke LTK Center ya di Surabaya. Ya. Baik. Baik yang masih ada waktu 3 menit sebelum akhiri silahkan yang untuk bisa membuat. Nah, ini ada lagi saya kasih kesempatan satu orang. Mohon tanya gerakan 4-4 itu seperti apa? Apakah kita hanya dari Bu Astuti ini terakhir? Ya, tadi sudah saya sampaikan 4-4 ini gimana caranya begitu ya. Ini anggap saja pada saat kita ingin BAB, kemudian di dalam WC ini sudah ada saudara kita atau siapapun yang ada di dalam WC itu. Kita ngampet. Nah itu seperti itu, diimpet. Kan kita ditarik itu anusnya, anusnya ditarik ke atas, set gitu. Nah ini itu aja, yang namanya 4-4 itu aja. Dan nanti suatu saat ada gerakan-gerakan yang harus ditahan terus, nggak boleh dilepas, terus tahan. Kalau mau lepas, tarik lagi, mau lepas, tarik lagi, mau lepas, tarik lagi. Ini tujuannya adalah memperkuat otot-otot di sekeliling anus kita ini. Ini kalau ambeien begitu 3-4 kali latihan sudah hilang. Baik. Terima kasih yang. Ini juga ada dari Bu Wahyu Trisnawati. Ini beliau koordinator di Bogor ya. Alhamdulillah ini bisa ikut. Ini silakan bisa di-chat nomor beliau di 0813 1662 3778. Ya, terima kasih Bu Wahyu Trisnawati atas ininya share-nya. Jadi makin luas ini teman-teman. Ya. Ini Bu Nurita juga ini kalau bisa sambil senyum ya supaya tambah sehat. Oh iya. Pasti ya itu mood. Karena konon katanya akan menambah kecerahan wajah kita ketika kita secara rutin melakukan latihan dinding. Baik. Katanya begitu. Silahkan Pak Usani bisa hubungan kontak Pak Eyang. Nanti akan disambungkan kalau di Batam ya. Karena ini memang pertemanan ini jaringannya tidak hanya nasional, mungkin internasional juga ya, Yang. Iya. Jadi silakan tambah. Senang ya, dapat ujung, tambah teman, tambah seduluran, insya Allah. Iya.
Iya. Makanya saya malam ini spesial juga pakai seperti yang punya gitu. Iya. Oh, Hanya iya. saya masih males ini, kadang seminggu, kadang enggak. Gitu. Iya. Ya, Iya. tapi dengan pengetahuan ini alhamdulillah insya Allah jadi kita Iya. tambah mantap ya karena ini berbasis pengetahuan rupanya gitu. Iya, iya, Baik. betul. Makanya kita menyebutnya terapi itu berawal dari orang sakit yang menciptakannya untuk kesembuhannya mereka. Jadi inilah terapi. Baik. Terima kasih Pak Eyang. Ya, Silakan sama-sama. Eyang ngasih 1-2 menit untuk closing statement di acara malam hari ini. Baik, Pak Agus dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Jadi latihan lintingkung ini sekali lagi prinsipnya jangan dipaksakan, tetapi juga jangan dimanjakan. Latihan gerakan semampunya. Tidak harus lengkap, artinya tidak harus sempurna, tetapi dalam satu set ini lakukan secara penuh, baru kemudian kalau ada hal-hal yang dirasakan perlu ada tambahan, silakan lakukan itu. Supaya waktu itu kita manfaatkan betul, misalnya kalau kita sedang di dapur, masak, begitu ibu-ibu bisalah ambil jinjit-jinjit, tempat-tempatan. Itu juga salah satu upaya kita atau ikhtiar kita untuk mencapai kesehatan. Sekian, saya kira terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih yang sama-sama Pak Agus. Ya. Amin. Ya, baik yang ininya videonya diaktifkan ya. Mohon maaf mungkin ketutup tadi atau apa ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian ataupun support dan diskusi pada malam hari yang sangat menarik. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita untuk tetap bugar, sehat, dan sukses, bahagia. Amin. Silahkan sebelum kita akhiri, kita akan foto bareng. Silahkan bisa yang bisa on kamera dibuka, silahkan ya. Kita foto bareng. Bismillah. 1, 2, 3. Ya, bagian. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih para Bapak Ibu semua yang saya tidak sebutkan satu-satu. Ini khususnya Pak Edi Iskandar juga memperhatikan kita, Pak Eyang, hanya beliau ada kesempatan. Terima kasih Pak Edi. Ada juga dari teman-teman. Terima kasih Eyang. Ya, sama-sama Bu Nerita. Ilmunya menarik sekali ini. Ya, nanti saya share untuk latihan besok pagi untuk awalan kita besok pagi bisa kita. Iya, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.